Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chinnavadi Paschate Desata Vanchakalpataru Vasya Kripa Sindhubhaya Vacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Nilachala Nivasaya Nitaya Paramatmane Balavadra Suvadhyabhyam Jagannathaya Te Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna. Huh? Oh, here. Mother's. So today is a auspicious day. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mujur sekali. Auspicious day because we got chance to gather together all the Vaishnavas. That is auspicious itself. Hari ini sangat mujur, sangat beruntung karena kita di sini para Vaishnava, para penyembah bisa berkumpul satu sama lain. Jadi itu adalah suatu kemujuran. And why we gather here? Lalu mengapa kita berkumpul di sini? Because Nanda Kishore, Maharaj given name Nanda Kishore. Because he came. Jadi mengapa kita berkumpul di sini? Karena kita bersama-sama ingin merayakan kemunculan dari Nanda Kishore Prabhu. It is not auspicious if unlimited people are taking birth. Jadi bukanlah satu hal yang mujur, bukan suatu kemujuran jika banyak sekali orang mengalami kelahiran. But out of unlimited people, if one Vaishnava will appear, is a crores of more auspicious for this material world. Jadi dibandingkan jutaan kelahiran yang tidak membawa keberuntungan itu, hanya jika satu orang saja Vaishnava lahir, maka ratusan juta keberuntungan akan muncul hanya dengan satu orang Vaishnava yang lahir di bumi ini. So same time, mother and father has to take care. Is a boy, no? Boy, small boy. So boy up to 12 years. Jadi disebutkan seorang ayah dan ibu hendaknya memberikan perhatian membesarkan anaknya hingga berumur 12 tahun. Up to 12 years, parents has to guide to become Krishna consciousness. Dan ketika umur 12 tahun maka orang tua tersebut hendaknya membimbing anak tersebut agar dapat menjadi sadar akan Krishna. And for girl, 11 years. Sedangkan untuk anak perempuan diharapkan hingga usia 11 tahun. That is Vishwanath Chakravarti Thakur, he mentioned. Jadi itu disebutkan oleh Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So anyhow, the Nanda Kishore Prabhu, to increase our family, our Vaishnava family. Jadi entah bagaimana di sini telah hadir Nanda Kishore Prabhu yang akan menjadi keluarga besar kita para Vaishnava penyembah di sini. Because Bhaktivinoda Thakur taught, if somebody is appearing in his Vaishnava family, Bhaktivinoda Thakur, he used to, if somebody is having tilak, this, that, he used to see them 400-fold. Dan Bhaktivinoda Thakur menyebutkan jika seorang Vaishnava lahir dengan menggunakan tilak kemudian dibesarkan sebagai seorang penyembah, kita hendaknya melihat mereka sebagai salah satu sosok Sri Vishnu yang berlengan 4. And Mahaprabhu, if somebody don't have tilak, Mahaprabhu used to close, hey, I don't want to see, I don't want to see them. Dan jika ada seseorang yang tidak menggunakan tilak, Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian menutup matanya dan beliau tidak ingin untuk melihatnya. He used to close his eyes. Jadi beliau akan menutup matanya jika melihat seseorang yang tidak menggunakan tilak. Although like me, like a third class devotee, if Mahaprabhu is looking simply by putting tilak, what do you want more?
Jadi bahkan jika seorang penyembah yang seperti halnya Maharaj menyebutkan penyembah yang sederhana, tapi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat adanya tilak di dahi kita, maka beliau akan sangat berbahagia dan beliau sangat menghormati penyembah tersebut. When Mahaprabhu appeared in this material world, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul di dunia material ini, then Mother Malini, wife of Srivas Thakur, jadi Ibu Malini, istri dari Srivas Thakur, this news spread very fast. This is Sachi Mother, last son, most beautiful son, he appeared. Jadi berita kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu menyebar dengan sangat cepat. Jadi putra terakhir dari Sachi Mata yang sangat-sangat tampan telah lahir di bumi ini. Then nobody knows, so many devatas in the human form, so many devatas, especially one Brahmana came there. Nobody knows this Brahmana from which village, from where. Tidak seorang pun mengetahui di mana tiba-tiba, di mana pada saat itu sebenarnya sangat banyak para dewata yang muncul turun sebagai seorang manusia, namun secara tiba-tiba pada saat itu ada seorang Brahmana yang datang dan tidak seorang pun mengetahui siapakah dia sebenarnya. Then that Brahmana started to speak. He said, this boy very special. Kemudian Brahmana itu mulai berkata, anak laki-laki ini adalah sangat-sangat khusus. And he started to calculate, his name will be Vishwambhar. Kemudian Brahmana itu menghitung atau menganalisa kelahirannya, dan dia kemudian menyebutkan nama anak ini akan menjadi Wiswambar. He will be supreme renowned sir. Dan dia adalah seseorang yang akan menjadi seseorang yang akan melepaskan segala ikatan yang tertinggi. So many things he started to spread, started to predict. Without any calculation, just he was speaking. Jadi tanpa benar-benar menghitungnya secara lama-lama, dia secara cepat pada saat itu bisa menebak semua itu dengan tepat. By that time, Grandpa Nilambar Chakravarti, he also Sachi, his daughter, Sachirani, is given birth one most beautiful son. Dan pada saat yang sama, kemudian Nilambara Chakravarti, kakek daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, juga mengatakan hal yang sama. Oh, Ibu Sachi telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Then he was very eager to see my grandson. But this is private house, private. All the ladies, first they enter ladies. Then Mother Malini says, no, maybe you are grandpa, but now it is private house. Because now just she given birth, no, man should not enter. Jadi pada saat itu Nilambara Chakravarti sangat ingin untuk melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu. Namun karena Ibu Sachi bersama dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu pada saat itu baru saja melahirkan, sehingga Ibu Sachi masih di tempat khusus bersama para wanita, dan pada saat itu semua laki-laki dilarang melewati tempat itu, memasuki tempat itu. Sehingga ketika Nilambara Chakravarti ingin masuk ke sana, Ibu Malini melarangnya. Tidak, tempat ini hanya khusus untuk para wanita. Jagannath Mishra came, same time Jagannath Mishra, he said, no, maybe your father, your grandfather, now it is requires some little nursing. Dan berikutnya Jagannath Mishra juga ingin untuk masuk ke rumah itu. Akan tetapi Ibu Malini kembali melarangnya. Tidak, meskipun Anda adalah ayah ataupun Anda adalah kakek dari bayi ini, tempat ini adalah tempat khusus untuk merawat bayi. Oleh karena itu tidak seorang pria laki-laki bisa memasuki tempat ini. Then Nilambar Chakravarti, most beautiful, very beautiful. Then Nilambar Chakravarti, he said to start calculation, what will be his future. Kemudian Nilambara Chakravarti mulai untuk berusaha menerka, menghitung apa yang menjadi masa depannya dari putra yang sangat tampan itu. Then he checked all the star calculation, all these things. Then you see, it is very, very special. Generally, human, we cannot see so auspicious his hand.
all the mark. Jadi ketika beliau berusaha melihat rasi bintang dari sang anak ini, beliau sangat terkejut. Beliau melihat bahwa rasi bintang ini sangat-sangat khusus, yang umumnya tidak seorang manusia pun bisa memiliki rasi bintang yang seperti ini. Dan beliau menyadari anak ini bukanlah seorang anak biasa. And he was thinking, or many people was telling, one Brahmana came and he was telling his name will be Vishwambar, and according to his calculation also, exactly perfect name. Then he was asking, where is that Brahmana? Where is that Brahmana? Kemudian Nilambara Cakrawarti mendengar dari orang lainnya bahwa ada seorang Brahmana yang sebelumnya telah datang dan juga memprediksikan akan masa depan dari putra itu, dan dia memberikan nama Wiswambara, dan nama itu benar-benar tepat sesuai dengan apa yang juga diramalkan oleh Nilambara Cakrawarti. Oleh karena itu Nilambara Cakrawarti sangat ingin tahu siapakah Brahmana itu dan di manakah dia berada. But nobody could found that Brahmana. Tidak seorang pun akan tetapi mampu menemukan di mana Brahmana itu. Then Nilambara Cakravarti, he was the most famous astrologer. He told Brihaspati came. Dan Nilambara Cakrawarti yang sangat-sangat termasyhur sebagai astrologer, peramal, dia menyadari, oh yang hadir adalah Brihaspati. That was so perfect according to my calculation, and that Brahmana's calculation exactly is like same. Dan dia menyadari, dia benar-benar menyadari pada saat itu apa yang menjadi perhitungan dari Nilambara Cakrawarti dan juga Brahmana itu benar-benar sama sepenuhnya. Then he declared his name will be Vishwambar. Dan dia juga telah menyatakan bahwa nama anak ini akan menjadi Wiswambar. But all the ladies was not happy. Tapi semua wanita yang berada di sana pada saat itu tidak bahagia mendengar nama itu. Because Vishwambar looks like old man name something. Karena nama Wiswambar seperti halnya nama seorang yang sudah tua, yang sudah cukup berumur lanjut. Then all the ladies in club Jindabad, no, really, no, his name will be Nimai. Dan para ibu-ibu pada saat itu, para wanita pada saat itu kemudian menyatakan dengan keras, tidak, nama anak ini tidak akan menjadi Wiswambar, tapi nama anak ini adalah Nimai. Then the Nimai, because Mother Sachi one by one 8 girls, just they appear and disappear and gone from this material. So this Nimai, Nim means beaten, no? Beaten. So maybe Jamraj will not touch again. Jadi karena sebelumnya Ibu Sati telah memiliki anak dan semua anaknya bahkan pada saat lahir, setelah lahir langsung mengalami kematian, sehingga Ibu Sati memberi nama kepada anaknya yang terakhir sebagai Nimai, di mana kita ketahui Nim artinya pahit, yang bermakna bahwa dengan nama Nimai ini maka dia akan dijauhkan oleh Yamaraj. Therefore, ladies are having Kali Yuga are more powerful. Then all the ladies, no, Nimai, and men's side, because men's side is actually Vishwambar, he told, according to astrologer, Vishwambar, men's side is Vishwambar, and all the ladies, no, Nimai. There's a big problem. Jadi itu terjadi karena semakin berkembangnya zaman Kali sehingga banyak terjadi serangan. Kemudian dilanjutkan para wanita sangat kukuh menginginkan agar namanya Nimai. Akan tetapi para pria kembali karena ingin mengikuti apa yang menjadi ramalan dari Nilambara Cakrawarti mengatakan namanya adalah Wiswambar. Akan tetapi terjadi pertengkaran antara pria dan wanita pada saat itu. So Vishwambar and other side Nimai. It was long time it was going on. No, nobody want to. So everybody, then senior most Nilambara Cakravarti Thakur, he said, hey, stop. Long time it is going on. Nimai Vishwambar. So Nimai is nickname, and certificate name is
Vishamba. Is okay? Then everybody, yes, this is okay. Something can understand. Nimai. Therefore, Nimai is nickname and Vishamba. Dengan adanya pertengkaran antara Prabu dan Mataji pada saat itu atas nama dari putra Ibu Sachi, kemudian Nilambar Cakrawati sebagai yang paling tua di sana, kemudian berusaha menenangkan dan mengambil jalan keluar. Nama panggilannya akan menjadi Nimai, sedangkan nama di akta atau nama yang di sertifikat kelahirannya akan tetap menjadi Wiswambar, sehingga kedua pihak itu bisa tenang dan bisa mendapat kedamaian. Then all this big queue, they used to bring, that is auspicious, durva grass, paddy, and turmeric powder. That is very auspicious. Of course, I don't know. I think 5 or 6 months already that baby. I don't know what is baby's Berapa umur age. bayinya? 21 hari. 21 days. 21 days. Yeah, anyhow, you can, all the especially ladies, all the Vaishnavas, please bless them, bless this type of our Vaishnava child with durva grass, that is auspicious. You know durva grass? We use that. Yeah. Installation of the Yeah, leaves. many people. And paddy, durva grass, the turmeric powder, so that is the very auspicious. So we are praying to Nishingadev, we are praying to Gaurnitai, praying to Sri Jagannath Baladev. According to our Acharya, we need Vaishnava child, we need. So therefore we pray to Prabhupada. So please bless all the Vaishnavas to this new baby. So like that. Now, I thought Maharaj will speak fast, but so, Younger is supposed to speak. he's my teacher, Gurudev Shiksha Guru. Maybe senior in many ways. So, you must speak Maharaj something. Jadi, I will translate. Yeah. Jadi seperti halnya pada saat itu setelah semua permasalahan itu diselesaikan, kemudian ada antrean yang sangat panjang dari para ibu-ibu yang ingin memberikan benda-benda yang membawa kemujuran, yang membawa kesucian atau kemurnian kepada si Chaitanya Mahaprabhu, seperti durva grass atau rumput durba, kemudian bubuk kunyit, kemudian dan beberapa benda-benda yang membawa kemujuran yang lainnya. Begitu pula kita sebenarnya sangat baik apabila kita berusaha untuk memberikan hal-hal yang mujur dan tentunya memberikan karunia kepada putra yang baru lahir pada saat ini, karena akan menjadi salah satu dari Vaishnava yang akan bersama-sama bergaul dengan kita di sini. Advaita Prabhu brought that nail of tiger, nail of tiger. So Jamraj or any unauspicious thing will not come, not touch. Jadi pada saat itu yang Adwaita Prabhu memberikan benda yang mujur itu berupa kuku dari macan, sehingga hal-hal yang membawa tidak mujuran akan tidak datang menghampiri Sri Chaitanya Mahaprabhu. But don't try to bring tiger head, otherwise you will go police. Di sini kita tidak baik untuk menirunya, jangan mengikutinya. Nowadays time change, so there are all these things. Then everybody, so loving child, so beautiful, most beautiful, especially all the ladies, always they want to. Even father, he says, hey, I am the father, please give me fast, I want to take my dear child. Then all the ladies say, no, you'll get chance. First, we will do. So all the ladies was, oh wow. Jadi pada saat itu semua ibu-ibu, para wanita di sana sangat bahagia. Mereka berebut satu sama lain untuk ingin menimang Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian ayahnya, beliau berkata, oh saya adalah ayahnya. Semestinya saya yang pertama kali mendapatkan beliau, mendapatkan putra saya.
untuk menimangnya. Tapi ibu-ibu itu mengatakan tidak. Anda akan mendapat gilirannya nanti. Sekarang adalah giliran kami. Well, I don't know how many months that Jagannath Mishra could not get chance. All the ladies were. Jadi Maharaj tidak tahu berapa bulan sampai si Jagannath Mishra itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menimang anaknya sendiri. So like that, all the acharyas, all the Shiva, Siddharth, all the Vaishnava they gather in Navati, in Mahaprabhu's home. Dan pada saat itu semua Vaishnava berkumpul di rumah dari Nimai. And all the devatas also, and they took form, the human form, all the devatas came to bless this new boy. Para dewa-dewa juga kemudian muncul dan mengambil wujud sebagai manusia untuk memberikan melihat Nimai di rumah beliau. His Gurudev Ishwarpuri. Ishwarpuri is a beggar. He used to beg every door to door. And when Mahaprabhu appeared, since that time every day he used to come here to beg. Actually, ladies, mothers in Bengal, that is traditional, that when the newborn baby comes, that time they come with baby to give some small charity or something. Because the sadhus, if they can bless my dear child. Dan pada saat itu kita mengetahui guru dari Chaitanya Mahaprabhu adalah Ishwarapuri. Ishwarapuri adalah seorang pengemis yang datang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan ketika kemunculan dari Chaitanya Mahaprabhu, Ishwarapuri kemudian setiap hari mengunjungi rumah dari Ibu Sachi. Sebagai satu tradisi di Bengal, maka ibu-ibu yang memiliki anak yang baru lahir akan membawa anaknya ketika ingin memberikan sumbangan kepada pengemis itu, sehingga terutama kepada sadhu yang datang untuk meminta seperti itu, sehingga para sadhu itu bisa memberikan karunia kepada putra yang lahir tersebut. When Krishna appeared, Baba Shiv, Lord Shiva also appeared in there with so many snakes and the duk 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 duk, because beggar duk 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 duk. So Shiva also came. Dan ketika Krishna muncul, Dewa Siwa juga datang untuk mengemis di rumah dari Nanda Maharaj. Then Krishna got very afraid. Hey, what is this snake? Then and mother was coming with covering, but Shiva want to see Krishna. Krishna want to see Shiva because they are the most dearest. Dan pada saat itu semuanya takut, oh siapa yang datang ini penuh dengan ular dan sangat menakutkan. Tetapi pada saat itu Krishna ingin melihat Dewa Siwa dan Dewa Siwa ingin melihat Krishna. Krishna ingin melihat Dewa Siwa karena beliau adalah penyembahnya yang paling utama. So like that, so many Vedic history there is very, very auspicious to born in Brahman family, Vaishnava family. Jadi demikianlah begitu banyak cerita-cerita dalam tradisi Weda yang menunjukkan bagaimana mujurnya, bagaimana beruntungnya untuk lahir dalam keluarga dari para Vaishnava. Brahmana family is not so auspicious. Lahir dalam keluarga Brahmana tidaklah benar-benar membawa keberuntungan. Brahmana may not be Vaishnava, but Vaishnavas are Brahmana. Jadi mereka yang adalah Brahmana mungkin mereka tidak menjadi Vaishnava, tapi mereka yang adalah Vaishnava, mereka semua adalah telah menjadi Brahmana. May not be all the Vaishnavas are having Brahmin thread, but Gurudev will give. But if Brahmin thread is there or not, he is Brahmana. Meskipun mungkin belum semua mendapatkan tali suci sebagai Brahmana, tetapi para Vaishnava meskipun telah memiliki Brahmana tali suci ataupun belum memilikinya, mereka semua adalah sebenarnya para Vaishnava tersebut adalah sebenarnya Brahmana. Can you imagine? From mother womb, no onion, garlic, no non-veg, but all these things, nonsense stuff. Can you imagine how fortunate they are? Bisa kita bayangkan bagaimana beruntungnya, bahkan dari dalam kandungan mereka tidak mendapatkan paparan dari daging, tidak mendapatkan paparan dari bawang dan lain sebagainya. From childhood they are putting tilak. Sometimes I think when I see some small boy, girl, I like very much, because sometimes I think, oh,
I got this Krishna consciousness like so late. Jadi kadang-kala Maharaj sangat-sangat senang melihat anak-anak yang sudah memakai tila, kemudian sudah memakai kuntimala, sudah berada dalam kesadaran Krishna, karena beliau menyadari bagaimana Maharaj baru mengikuti kesadaran Krishna dalam usia yang cukup telat. Therefore, please bless this new baby to all the Vaishnavas. Oleh karena itu, mohon bersama-sama semua Vaishnava memberikan karunia kepada bayi yang baru lahir ini. Jai Nanda Kishore Prabhu ki Jai. Jai Jagat Gurudev Srila Prabhupada ki Jai, ISKCON Guru Vrinda ki Jai, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanand. Hari Solinis Bhakti Nityananda Swami Maharaj ki Jai. I don't think it's very important. It's not so. But nowadays it's very Krishna. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhagavate Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyabari Paschacharya Satani Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vihevcha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Dushe Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakta Upa Sarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jugatsate, Gopika, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostate, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe, Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari. Today is very auspicious on our calendar. Jadi hari ini juga sangat mujur berdasarkan kalender Vaishnava kita. And tomorrow also. Dan tentu saja hari esok juga adalah And the next day. Dan hari esoknya lagi, hari Senin juga. Today is the disappearance of Ramachandra Kaviraj. Hari ini adalah hari berpulangnya Srila Ramachandra Kaviraj. And the appearance of Gopal Bhatta. Dan adalah hari kemunculan dari Srila Gopal Bhatta Goswami. Tomorrow is the disappearance of Jayadev Goswami. Dan esok adalah hari berpulangnya Srila Jayadewa Goswami. And the next day is the disappearance of Lochandra Thakur. Dan hari Senin They're all adalah very important people. hari berpulangnya Srila Lochandra Thakur. I'll say something. Kalau memang penyembah tertarik untuk mendengar tentang lila-lila para Vaishnava yang lahir, bisa malam ini bisa datang untuk beliau akan Of course, menyampaikan. any devotee is born in a devotee family. It's very rare. Jadi orang yang lahir dalam keluarga penyembah itu sebenarnya sangat-sangat langka. Tentu saja oleh karena itu sangat-sangat beruntung. We might forget because everybody we know is a devotee. We don't really think about how many are being born. Kita mungkin lalai, kita mungkin melupakannya karena kita melihat penyembah jumlahnya sudah banyak. Tetapi kita hendaknya benar-benar menyadari bahwa adanya penambahan jumlah penyembah itu adalah satu hal yang sangat mujur. But we pray and try to make sure that we can make them devotees also. Tetapi kita hendaknya senantiasa berdoa dan berusaha bagaimana agar menjadikan anak itu menjadi seorang penyembah. What is this flower? Apa nama bunganya dalam bahasa Inggris? It smells very good. Small chrysanthemum. Huh? Chrysanthemum. A species of chrysanthemum, some kind of. Far out.
Yeah, one species of chrysanthemum. Okay. So Ramachandra Kaviraj, you might have heard of. Mungkin kita sudah pernah mendengar mengenai Srila Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Sange Narottama. Right? He was from Vrindavan, and I don't remember what family he was from. Jadi beliau berasal dari Vrindavan dan beliau adalah seorang penyembah yang berasal dari Vrindavan. But his brother was also famous. But he was a very great poet. Jadi saudara beliau juga adalah penyembah yang sangat termasyur dan beliau sendiri adalah seorang pujangga yang sangat baik. So he was given that name or honor or title, Kaviraj, King of Poets. Jadi beliau diberikan title di sana sebagai Kaviraj, yang artinya beliau adalah seorang pujangga yang sangat-sangat termasyur. Anyway, Govinda Kaviraj. So he was a disciple of Srinivas Thakur. Jadi beliau adalah murid dari Srinivas Thakur. And you know, Srinivas Thakur and Narottam were super close friends. Dan Srinivas Thakur dan Narottam Das Thakur adalah kawan yang sangat-sangat dekat. So when they had the festival and Srinivas came and this Ramachandra came with him. Dan ketika ada festival, maka Srinivas Thakur akan hadir dan Ramachandra akan hadir bersama gurunya, Srinivas Thakur. And then he and Narottam became very good friends. Dan Ramachandra dan Narottam akan kemudian menjadi kawan yang sangat dekat. So Narottam begged, you know, let him stay with me. Dan Narottam memohon, biarkan Ramachandra ini tinggal bersama dengan saya. So he stayed for some time. Dia kemudian tinggal selama beberapa waktu di sana. For some reason he was called back to Vrindavan. Tapi entah karena sesuatu hal dia dipanggil untuk kembali ke Vrindavan. So Narottam in that song, you know, he's talking about the previous acharyas, Chaitanya, Nityananda, the Goswami, and like that. Dan Sri Narottam Das Thakur dalam lagu itu beliau memuji para Waisnawa si Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, kemudian Nam Goswami, si Adwaita. So that line he's crying, don't take Ramachandra away. Dan dalam baris itu Narottam Das Thakur menangis, mohon jangan ambil Ramachandra Kaviraj. And that's why he says, Dayo Koda Shri Acharya Prabhu Srinivas. Addressing Srinivas, don't take Ramachandra away from me, please. Dia memohon, Narottam Das Thakur memohon pada Srinivas, mohon jangan ambil kembali Ramachandra Kaviraj. But Ramachandra also left his body before he could come back. Tetapi Ramachandra Kaviraj juga meninggalkan badannya pergi dari dunia material ini sebelum Narottam Das Thakur. So Narottam was absorbed in feeling separation from everybody. Sehingga Narottama Das Thakur merasa sangat-sangat terhanyut dalam rasa perpisahan dengan para penyembah yang sangat mendalam. So many great devotees in Nityananda, he was trying to meet them, and just before he got to where they were, they left their body. Dan sangat banyak ada penyembah yang belum mendapat kesempatan untuk ditemui oleh Narottam Das Thakur, tetapi mereka telah meninggalkan badannya. You know that he was trying to go to Vrindavan to meet the Goswamis, and Rupa and Sanatana, they had left. He found out. Dan Narottam Das Thakur berusaha untuk datang ke Vrindavan untuk bertemu dengan Rupa dan Sanatana, tetapi mereka berdua sebelumnya telah meninggalkan badannya masing-masing. It's no easy journey to walk from Vrindavan, from Mayapur to Vrindavan. Dan bukan suatu hal yang mudah pada saat itu untuk berjalan dari Mayapur menuju ke Vrindavan. And Narottam was such a person that everywhere he went, you know, the people would beg him, don't leave. Dan Narottam Das Thakur adalah seseorang yang diinginkan oleh semua penyembah agar beliau tidak meninggalkan tempat tinggal beliau. So then he was going to leave, suicide. He couldn't stand the separation. Narottam. Jadi ketika para penyembah itu meninggalkan badannya, Narottam Das Thakur kemudian tidak mampu menahan kesedihannya sehingga Narottam Das Thakur ingin melakukan meninggalkan badannya dengan bunuh diri. Then Sanatana and Rupa, they appeared to him.
Kemudian Sanatan Goswami dan Rupa Goswami It's not muncul. exactly dream when they appear. They're really appearing. Tidak secara jelas dalam mimpi, bukan melalui mimpi. Jadi beliau muncul, Rupa dan Sanatan muncul ke hadapan Narottam Das Thakur. And they told him, no, you go to Vrindavan and you take shelter. Gopal Bhatta Goswami. Kemudian ke dalam kemunculan dari Rupa dan Sanatan itu, mereka berdua meminta kepada Narottam Das Thakur untuk pergi ke Vrindavan dan berlindung pada Gopal Bhatta Goswami dan Srila Jiva Goswami. And Chaitanya Mahaprabhu also appeared to him. I don't know if it was the same time around him. And told him, no, you have to stay. I have plans for you. You're going to introduce this new style of kirtan, which is going to charm everybody. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga muncul di hadapan dari Narottam Das Thakur. Kemudian di sana dalam kemunculannya Sri Chaitanya Mahaprabhu berkata, engkau harus tetap tinggal di sini karena engkau akan mengenalkan suatu cara kirtan yang akan sangat membuat para penyembah berbahagia. And of course he wrote so many beautiful poetry. Dan beliau telah menulis sangat banyak lagu-lagu yang sangat indah, Narottam Das Thakur. It's easy for everybody to sing. Bengal people start. You start singing any song Narottam and they start singing. They become very happy. Jadi lagu-lagu Thank you, no Bengal. Lagu-lagu yang ditulis oleh Narottam Das Thakur sangat bagus dan sangat senang untuk dinyanyikan oleh para penyembah, khususnya para penyembah yang berasal dari Bengal. So, we know more about Narottam as his life went on. He was very, very important. He made so many disciples. Jadi kita hendaknya berusaha mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan dari Narottam Das Thakur yang sangat-sangat penting, dan beliau telah memiliki murid yang sangat-sangat banyak. So many big Pandit, Brahman, Mayavadis, they surrendered to him. Begitu banyak Brahmana, Mayawadi juga menyerahkan diri kepada Narottam Das Thakur. That made a big disturbance amongst the Brahmins. Jadi itu membuat suatu permasalahan yang besar bagi para Brahmana. But so at the end of his life, he was writing all these songs of intense separation. Then he became like just lying and not saying anything for a few days. Jadi pada akhir dari kehidupannya dia menulis lagu-lagu yang penuh dengan perasaan yang kesepian dan perpisahan yang mendalam, dan beliau hanya terkusuk dalam ingatan terhadap hal tersebut. And one of his main disciples, Ganga Narayan, dan salah satu murid utama dari Narottam Das Thakur adalah Ganga Narayan. he was some little distance away, and he heard some of these envious Brahmanas. They were still criticizing him. Dan dia mendengar ada seorang Brahmana yang senantiasa berusaha mengkritisi Narottam Das Thakur. So what kind of a, sadhu is this? He's just crying about his friends, and, now he can't talk. Jadi Brahmana See, itu that's because of his offense of Sudra initiating a Brahmana. Brahmana itu mengkritisi sadhu macam apa ini yang senantiasa menangisi kepergian rekan-rekannya. Jadi Brahmana itu mengkritisi karena dia merasa bahwa Narottam Das Thakur adalah seorang sudra yang memberikan inisiasi kepada Brahmana. Rasana, Haribol. So he told these guys, come back to where he is. Jadi dia kemudian memberitahu orang itu untuk pergi kembali ke tempatnya sendiri. And they went, and he begged them, you have to get up. These people are criticizing you. So he got up. Jadi muridnya itu kemudian meminta kepada Narottam Das Thakur, Anda mohon Anda bangun dan mengatasi masalah ini. Kemudian Narottam Das Thakur bangun dan berusaha untuk datang di sana. And started preaching very brilliantly. So these guys ended up discerning to him also. Kemudian Narottam Das Thakur mulai untuk mengajarkan dengan sangat brilian, dan orang-orang ini kemudian menjadi tersucikan hatinya oleh pengajaran yang dilakukan oleh Narottam Das Thakur. So then we'll go ahead to Gopal Bhatta Goswami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta was a very fortunate child. Jadi Gopal Bhatta adalah salah seorang anak yang sangat mujur.
He was the son of Raghunath Venkatabhata in South India. Jadi dia adalah putra dari Venkatabhata di India. And Mahaprabhu stayed at their place for the whole Chaturmasya. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu tinggal di tempatnya dalam waktu yang cukup lama selama saat Chaturmasya tersebut. I think he was 3 years old. Dan pada saat itu Very young. Gopal Bhatta berusia sangat muda, hanya 3 tahunan. But he was massaging the feet of Mahaprabhu and serving him like that. Tetapi meskipun dalam usia yang sangat kecil seperti itu, Gopal Bhatta Goswami sudah mendapatkan kesempatan untuk memijat kaki Padma dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So when he grew up and finished his education, then he went also. And he's one of the 6 Goswamis. Dan ketika Gopal Bhatta Goswami telah tumbuh dewasa, kemudian menyelesaikan pendidikannya, dia juga kemudian pergi ke Brindawan, dan dia adalah salah seorang dari 6 Goswami. He did a lot of work editing for Sanatana Goswami. Jadi beliau melakukan pekerjaan yang cukup besar dalam mengedit karya-karya dari Sanatana Goswami. I don't know what other books he wrote, but then, so he was most famous for one thing. Dan Maharaj tidak mengetahui buku-buku seperti apa yang diedit, dan beliau sangat termasyhur, sangat terkenal akan satu hal, The Radha Raman deity. yang adalah arca dari Radha Raman yang berada di Vrindavan. He went to Nepal and he was washing his hands in that river, Gandaki River. Jadi beliau pada saat itu beliau pergi ke Nepal dan beliau sedang mencuci tangan untuk mencuci tangan beliau di Gandaki, Sungai Gandaki. Who knows what that river is known for? Salagram. Who, anyone else? You should know. That's where they find the Shalagram Shila. Itu adalah tempat di mana mereka menemukan Salagram Sila. So somehow or other, some came into his pot, his water pot. Dan entah bagaimana ada yang datang dan membantu beliau pada saat itu. So he threw them out once or twice. Dan berusaha, dan pada saat itu Gopal Bhatta Goswami membuang sekali atau 2 kali. But they came back. Tapi Salagram itu kembali datang kepada So Gopal he said, Bhatta Goswami. okay, you know, it's Krishna's will. Kemudian pada akhirnya Gopal Bhatta Goswami menyadari, baiklah, beliau telah datang kepada saya, Salagram ini adalah keinginan dari Sri Krishna. What was it, 13? So he took them back and he was worshiping. Dan batu itu, Salagram itu kemudian diambil kembali oleh Gopal Bhatta Goswami dan dipujanya. So one time one rich man was coming to Vrindavan Dan suatu saat seorang kaya raya datang ke Vrindavan. and he was giving the other Goswamis, you know, jewels and crowns and everything for their deity. Dan orang yang kaya raya itu memberikan kepada Goswami-Goswami yang lainnya perhiasan, permata, dan intan seperti itu yang dapat digunakan untuk menghias arcanya. But he told Gopal Bhatta, he said, well, you have only Shalagram, you don't need all this. Kemudian orang kaya itu mengatakan kepada Gopal Bhatta Goswami, Anda hanya memiliki Salagram dan Anda tidak memerlukan, oleh karena itu Anda tidak memerlukan perhiasan-perhiasan ini. So he was thinking, I wish I had a deity also. Kemudian Gopal Bhatta Goswami berpikir, oh saya sangat tidak beruntung, saya berharap saya bisa memiliki arca juga sehingga saya bisa menghiasnya dengan Shalagram permata. is also deity, not a word. Jadi Salagram tentu juga adalah salah satu arca. Generally the worship is very simple. Pada umumnya pemujaan kepada Salagram sangatlah sederhana. But of course in ISKCON they wear crowns and jewels and many things. But normally it's very simple. Water and tulsi, chandan. Jadi pada umumnya Salagram itu hanya dipuja dengan air, dengan tulasi, candana dan lain sebagainya. Tetapi di ISKCON dipuja dengan sangat baik. So one morning when he went into the room where they were, there was only 12. Dan pada saat itu Gopal Bhatta Goswami mengambil 13 Salagram. Dan ketika pada pagi hari setelah dia bersedih semalaman, dia masuk ke ruangannya dan dia menemukan jumlah Salagramnya hanya sisa 12. But then there was this beautiful black Krishna. Dan pada saat itu dia melihat ada sebuah arca Krishna yang sangat indah.
And the shalagram had changed. Dan satu salagramnya yang dia miliki telah berubah menjadi sebuah arca. The shalagrams have certain marks on them, and that's how they identify them. Di salagram itu memiliki suatu tanda di batu salagram itu yang bisa mencirikan bentuk dari salagram tersebut. So they saw the same marks on the body of the Radharama. Dan mereka bisa menemukan tanda yang sama di badan dari arca Radharaman. So that was a big event, you know. Jadi itu adalah suatu Chaitanya appearing. Everybody was really celebrating. Itu adalah suatu kejadian yang sangat-sangat besar dan semua orang sangat berbahagia mendengar berita tersebut. So I'm not sure if I get this right, but you know the three main deities is Radha Mohan, Radha Govinda, and Radha Gopinath. Jadi kita mengetahui tiga arca utama di Vrindavan ada Radha Madan Mohan, Radha Govinda, dan Radha Gopinath. So they say one of them has the most beautiful face. Jadi disebutkan salah satu di antara mereka memiliki wajah yang paling tampan. Actually, when I looked it up, I found two different. And another one has the most beautiful feet. Ada yang memiliki kaki padma yang paling indah. Another one has the most beautiful. Dan dari salah satu di antara tiga arca utama itu ada yang memiliki bagian pinggang yang paling indah. So they say that I think it is the face of Gopinath. The face of Gopinath. Radharama has the face of Gopinath and the feet of Madan Mohan and the middle part of Govinda. Jadi disebutkan Radha Raman ini memiliki segalanya yang terbaik, dari wajah dari Radha Gopinath yang terbaik, kemudian bagian tengah badannya dari Radha Govinda yang terbaik, dan kaki padma seperti halnya Radha Madan Mohan adalah yang terbaik. So he started, you know, installation, very beautiful. Dan kemudian dilakukan prosesi instalasi arca dengan sangat megah. And they had yagya. Dan mereka kemudian melaksanakan yajna. I think it was in the kitchen. So it's still burning. They never let it go out. Dan proses itu masih berlangsung. Jadi api yang berada di kompor itu masih berada sampai saat ini. So all the cooking, all the incense, all the lamps, everything they light from that. Jadi api yang masih menyala itu yang berada di dapur dari tempel Radharaman itu masih digunakan hingga saat ini untuk menyalakan api untuk masak, untuk api untuk dipa dan untuk dupa. He had only two disciples. Gopal Bhatta Goswami hanya memiliki dua orang murid. One was Grihastha. Salah satunya adalah seorang grihasta. Another one was a sannyasi. Dan satunya lagi adalah seorang sannyasi. So he told the sannyasi to go out and preach. Dia memerintahkan sannyasi itu untuk keluar mengajarkan. And the Grihastha to take care of the deities. Dan seorang grihasta yang menjadi muridnya diperintahkan untuk memuja arca tersebut. And he set up a whole system how this would be passed on. Dan beliau menegakkan suatu sistem yang sangat spesial sehingga ini sistem tersebut dapat diteruskan dalam generasi-generasi berikutnya. You know, his children divided up, and then the next one, and the next one. Jadi anak dari Still going on. grihasta itu melanjutkan, begitu pula kemudian dilanjutkan ke cucunya sampai sekarang masih berlangsung. Now there's basically 4 families that each take 3 months. Dan kini ada 4 keluarga yang melayani Radha Raman yang berlangsung sama setiap 3 bulan. And that temple has so many wonderful festivals. Dan tempel tersebut memiliki festival yang sangat-sangat indah dan sangat meriah. And it's always busy, very popular. Dan senantiasa ramai dan sangat populer. That's where ISKCON Vrindavan got the idea of both. Dan dari sanalah tempel di Vrindavan, di ISKCON Krishna Balaram Mandir mendapatkan ide untuk melakukan festival Booth itu. So the altar they have, he's a little far away and he's not very big. It's not easy to see him completely. Jadi altar dari arca Radharaman itu cukup jauh sehingga tidaklah mudah untuk melihat arca tersebut dari luar. But sometimes they bring him right out where he's right there. Dan tapi kadang-kadang mereka memberikan kesempatan membawa arca itu dengan sangat dekat sehingga tepat di depan kita bisa melihat arca tersebut.
Because he has the most amazing Tribanga form. Karena arca tersebut memiliki bentuk tribangga yang paling menakjubkan. The curves. Jadi lekuan badan yang dimiliki oleh arca tersebut. So he also gave a menu for the offerings. Jadi di sana juga ditetapkan menu-menu khusus yang hanya dapat dipersembahkan untuk arca Radharaman tersebut. So they still all stick to that menu. Dan mereka sampai sekarang masih tetap mempertahankan menu-menu tersebut. Very organized. Jadi sangat teratur dan sangat baik. So they don't offer potato or chilies or any of the things that were imported. Di mereka tidak mempersembahkan kentang ataupun cabai yang banyak yang biasanya didapat dengan mengimpor. If you go, I went to one of the Goswami's house once a day. Jadi Maharaj pernah seketika suatu hari datang ke Came rumah, later to India. They're not native. datang ke tempat para Goswami, dan sebenarnya bahan-bahan tersebut datang ke India atau diimpor ke India dalam waktu yang belakangan. Now, things change. Dan saat ini banyak hal telah mengalami perubahan. And chili is the main spice of India. Di mana cabai itu telah menjadi bumbu paling utama di India. And these chili lovers, they have contests. They measure how hot the chili. Dan para pecinta cabai itu mereka memiliki kontes yang mana cabai yang paling pedas. So India was very blissful a few years ago because they got the hottest chili. Dan India pada saat itu beberapa tahun yang lalu sangat berbahagia karena mereka menemukan bahwa cabai terpedas itu ada di India. How many BTUs, huge number, how hot it is. The British thermal units, one of them can burn your mouth right out. You gotta. Jadi satuan kepedesan dari cabai itu disebut BTU, jadi British Thermal Unit. Jadi ditentukan cabai di India ditemukan memiliki nilai BTU yang paling pedas, yang paling tinggi. So in Puri also they don't use it. Begitu pula di Jagannath Puri, mereka juga tidak menggunakan cabai. Black pepper. Mereka menggunakan lada hitam. So Rica. anyway, Gopal Bhatta, then he stayed and he was shelter for to help him Jiva Goswami with Narottam and Srimad. Jadi dengan demikianlah Gopal Bhatta Goswami tinggal di Vrindavan dan beliau berusaha untuk menjaga Srila Jiva Goswami, Narottam Das Goswami yang masih berada pada saat itu. I think he wrote some of his own books also. Jadi Gopal Bhatta Goswami juga menulis beberapa buku. And I think I heard that his disciple or somebody, he arranged, the construction of the Radha Govinda temple. Dan beliau juga memerintahkan seseorang untuk membangun tempel Radha Govinda. Because Radha Madan Mohan, that was the first temple in Vrindavan. Jadi tempel Radha Madan Mohan adalah tempel pertama yang berada di Vrindavan. And they found him, and Madhu Pandit, he found Gopinath also. Dan kemudian disusul oleh tempel Radha Govinda, dan Madhu Pandit kemudian menemukan arca yang lainnya. Self-manifest. They were hidden, but somehow they appeared. Jadi arca tersebut pada awalnya tersembunyi, tapi entah bagaimana berhasil ditemukan. So it's a very beautiful temple in Radha-Raman. It's always busy, and there are always lots of chanting. They're always giving prasad. Jadi itu adalah tempel yang sangat-sangat indah dan sangat banyak ada festival di sana, dan senantiasa dilakukan pengucapan nama suci dan pembagian prasadam. Prabhupada said we should study how they do deity. Dan Prabhupada mengatakan bahwa kita hendaknya belajar proses pelaksanaan pemujaan arca dari tempel Sri Radharaman. So their elder Goswamis are very friends of ISKCON. The older father, he was a very dear friend of Prabhupada from way before he went to him. Dan keturunan dari Goswami yang cukup tua pada saat awal-awal itu adalah kawan yang sangat baik dengan ISKCON dan sangat banyak bekerja sama dengan Srila Prabhupada. So those original deities, he's the only one that never left Vrindavan. Other
Gopinath and Govinda and Madan Mohan, they all left Vrindavan. Jadi arca-arca lainnya, arca-arca original yang berada di Vrindavan telah meninggalkan Vrindavan. Dan Raja Radharaman inilah satu-satunya arca asli yang masih berada di Damodar Vrindavan. also left. Dan begitu pula Radha Damodar juga meninggalkan And Vrindavan. they're all in Jaipur. Dan semua arca asli tersebut dari yang dipuja oleh para Goswami, semuanya sekarang telah berada di Jaipur. Somehow Jaipur was safe from the Muslim. Karena di tempat Jaipur itu sangat aman dari serangan umat Muslim. So then there's another story. There was a very rich two brothers. Kemudian ada cerita lainnya, ada dua orang bersaudara yang sangat-sangat kaya raya. And they were real Vaishnavas. They were Paka. They lived in, but they loved Radharaman. Dan dua orang itu sangat-sangat baik dan sangat bermurah hati dan sangat mencintai Radharaman. So they built another temple. Newton. Yeah, really fancy. Kemudian dua orang bersaudara itu kemudian membangun sebuah tempel yang baru yang sangat-sangat indah untuk Radharaman. If you go to Lowy Bazaar, you go to the end Ketika kita pergi ke Loy Basar di ujungnya, and turn left, kemudian belok kiri, and it's not very far. You go into that, and there's this temple. dan tidak jauh dari Ghat di Loy Basar itu kita akan menemukan tempel tersebut. It's so many different imported marble and very, very ugly. Ada banyak marmer yang telah diimpor yang sangat mahal yang dibuat untuk didapatkan untuk membuat tempel tersebut. One room has like 100 or more, a few hundred imported chandeliers. Dan di satu ruang itu mungkin mereka memiliki beberapa ratus Imported marble. lampu gantung yang diimpor untuk menghias They ruang have tersebut. those marble pillars that are like this. Kemudian ada marmer yang digunakan melingkar seperti itu menghias gedung itu. So they got that ready and they said, okay, we want to take Brother Raman. Mereka menyiapkan gedung itu, tempel yang baru itu, dan mereka ingin memindahkan Radharaman ke tempel yang baru tersebut. But they hadn't made any housing for the Goswami. Tetapi mereka tidak menyiapkan rumah untuk para Goswami untuk So tinggal. they refused to move. Oleh karena itu kemudian mereka menolak untuk memindahkan arca Radharaman. So they finally got another deity. Dan pada akhirnya dua orang bersaudara itu mendapatkan arca lainnya untuk disetanakan di tempat tersebut. It's also called Radharaman. Radharaman, yes. Yang juga dinamakan dengan Radharaman. And that temple is not so popular. That's Radharaman. Dan tempel Radharaman tersebut, yang satunya itu, yang baru itu tidaklah terlalu populer. The Radharaman is just so intense bhakti, and they have so many beautiful vyasasans and all kinds. There's so many festivals they have. Sometimes they have Radha on a chariot, silver chariot, they all kind riding an elephant, all kinds of things. Singing. Jadi di tempel Radharaman yang asli tersebut, begitu banyak festival diselenggarakan. Kadang-kala arca disetanakan di sebuah kereta, kemudian berbagai festival-festival lainnya yang membuat para penyembah sangat bersemangat untuk datang ke tempel tersebut. And so many people come there and they're really attached. Begitu banyak orang datang ke sana dan sangat terikat, sangat tertarik akan arca tersebut. I was there one time, I was trying to take pictures with my video camera. Maret suatu ketika datang ke sana dan ingin mengambil gambar dengan video So, you know, kamera. they have a big zoom. Dan ada di video kamera itu fasilitas untuk men-zoom dengan sangat baik. So there was one family there, and he said, I want your camera, can I use your camera? Kemudian ada seorang keluarga yang datang ke sana ingin meminjam kamera tersebut. So he took it and he zoomed in, you know, to see the feet. Dia meminjam kamera yang dimiliki oleh Guru Maharaj dan digunakan untuk men-zoom in, jadi memfokuskan di kaki Padma dari arca. And he just started crying and crying. Dan dia kemudian Charandarshan, Charandarshan, Charandarshan. I saw the feet, I saw the feet. dia kemudian menangis dan berteriak, Charan Darshan, saya telah bisa melihat kaki Padma dari Radharaman. So Krishna showed me I don't have much devotion. Jadi Krishna menunjukkan, Kind of a tourist, you know. jadi seperti itulah, jadi seperti halnya They like to go and see the deities, but it's not really to be seen and to be heard. We want to hear about them and serve the deities. Jadi kita tidaklah semestinya datang ke sana seperti halnya seorang turis yang ingin untuk melihat-lihat,
tapi kita hendaknya datang ke sana sebagai seorang pelayan yang ingin melayani arca di sana. But just seeing is a good start, you know, that makes people get attached. It's beautiful deities and dressing. Karena tapi dengan hadir itu sudah merupakan suatu awal yang baik yang membuat seseorang tertarik dan terikat dengan arca dan ingin melihat beliau, dan berikutnya seseorang hendaknya berusaha untuk melayani. And then gradually we might become we want to serve something. Dan dengan bertahap seperti itu, kita hendaknya menumbuhkan perasaan untuk ingin melakukan suatu pelayanan. So we make temples, and so people can come and they can pay obeisance. They get so much benefit. Jadi kita membangun tempel untuk memungkinkan orang datang dan bersujud, dan itu sangat memberikan manfaat. And of course we have books, we have prasad, and so many things. Dan kita juga memiliki buku membagikan persat dan kirtan di tempel. You know, capture people, something will get them. Dan itu akan menarik orang-orang dan akan menginspirasi orang-orang untuk semakin datang. And if we can have a lot of children and train them, be ourselves very good devotees and happy, then the child will also be a very happy. Dan jika kita mampu untuk melatih anak-anak dengan kita menjadi bahagia dalam kesadaran Krishna, maka anak-anak itu juga akan menjadi bahagia dalam kesadaran Krishna, sehingga mereka juga nantinya akan terikat dengan kesadaran Krishna. So, good. If you have many children, it's fine as long as you train them to be devoted. Jadi adalah baik jika kita memiliki banyak anak, sepanjang kita bisa melatih mereka, mendidik mereka untuk menjadi sadar akan Krishna. Prabhupada always said, don't have children like cats and dogs. Prabhupada mengatakan jangan memiliki anak-anak seperti anjing dan kucing. Cats and dogs are very attached to their babies. Jadi anjing dan kucing sangat terikat akan anak-anaknya. The babies are very attached to the mother. Dan anak itu tentu sangat terikat dengan ibunya. You can see that in Vrindavan with the monkeys. Kita bisa melihat itu di antara para monyet-monyet yang ada di Vrindavan. The baby has to hang on the back while the mother jumps and flies all over. Jadi bayinya akan menggelantung di leher dari ibunya, di punggung ibunya itu, dan ibunya akan menggendong bayi itu kemanapun dia pergi. And so one he was hanging underneath, and the mother's running really fast. Dan ketika ibunya The harus mother's attached. She don't want the baby to die. If you bother the baby monkey, the mother will get really mad. dan ketika ibunya harus berlari kencang, maka anaknya itu akan berpegangan dengan sangat erat di ibunya. Dan ibunya sangat terikat dengan anaknya. Ketika seseorang mengganggu anaknya, maka ibu monyet itu akan sangat marah. But that's not love. Tapi itu bukanlah sebenarnya cinta yang sebenarnya, yang sejati. It's just attachment. Itu hanyalah suatu keterikatan. After they teach the baby how to find food, and that's finished. Setelah mereka mengajarkan kepada anaknya, anak monyet itu bagaimana cara mencari makan, maka ibunya akan berjalan sendiri dan anaknya juga akan hidup dengan sendirinya. I don't know if if they meet each other later, they remember. Kita tidak mengetahui apakah ibu itu ketika bertemu lagi dengan anaknya yang sudah dewasa, dia mengenali satu sama lain antara monyet itu. Anyway, so if people are just having the babies and they play with them and then they teach them how to make money and that's it. It's just like cats and dogs. Begitu pula jika seseorang berusaha untuk memiliki anak, kemudian membesarkannya, kemudian berusaha mengajarkannya mencari uang, hanya begitu saja, maka itu seperti halnya ketika binatang, anjing dan kucing membesarkan anak-anaknya masing-masing. It's like the baby chickens, they follow the mother around and she teaches them how to find what they're eating. Begitu pula anak kucing mengikuti ibunya dan berusaha belajar bagaimana cara mencari makan. So the humans that think, I got my child has a good education, now he can make a lot of money, and that's all. It's just useless. There's no love. Jadi jika kita hanya berusaha untuk memberikan anak kita pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, maka itu bukanlah cinta yang sebenarnya. But if we teach them to be devotees, and that mainly is by example. The most learning occurs in the first couple of years. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengajarkan mereka bagaimana menjadi penyembah, dan itu utamanya diberikan dengan contoh yang benar. Dan itu akan parents are very happy, devotees are chanting, they're doing puja,
then the children will also follow. Jika orang tuanya adalah seorang penyembah yang senantiasa berbahagia dalam mengucapkan nama suci, dalam mengikuti berbagai macam kegiatan, maka anak-anaknya tentu akan tertarik dan juga akan menjadi penyembah. Okay, so who made the deity dress today? Siapa yang membuat pakaian arca pada hari ini? Somewhere. Who? Who made Who made it? dress? The one who made it. Well, give a name. The one who made it, my mother. Who made the dress? The dress is the one who dressed Rana Prabha Mataji. But the dress is from Very beautiful. this one. Very personal. You see, Vaishicani has a yellow. Jadi pakaiannya sangat-sangat red or something. personal, sangat individu. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu menggunakan warna yang sendiri, warna berbeda. Kemudian Sri Nityananda Prabhu memiliki warna yang berbeda. They're simultaneously one and different, just like Krishna and Balaram. They're different color. They wear different color dresses and things. They have different friends. Jadi seperti halnya Krishna dan Balaram, They're not just mirror images, you know. tentu saja mereka adalah satu dan mereka berbeda satu sama pada saat yang bersamaan. Akan tetapi mereka masing-masing adalah individu yang berbeda. Mereka memiliki kawan yang berbeda, mereka memiliki kegiatan yang berbeda, sehingga mereka adalah individu yang terpisah satu sama lain. I can't imagine they always dressed exactly the same. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika Krishna dan Balaram senantiasa berpakaian dengan warna yang sama, dengan bentuk yang sama. Or when they were dancing like maddened lions, that the garlands would go exactly the same way in the opposite direction. Jadi jika mereka menari, Very unlikely, right? apakah mereka akan benar-benar The shutters would be everything the same, you know, because it says they're dancing like mad lions and ketika mereka menari, jumping like, you know, very high in the air. Not like we jump, they're jumping higher than your head and feet. ya ketika mereka menari apakah benar-benar persis macam itu? Jadi mungkin sangat kecil kemungkinan itu terjadi. And Vaishicani is falling backwards and Nishinada is catching him and all kinds of things. Di dalam lila kita membaca bagaimana Sri Mahaprabhu menari dengan begitu indahnya. Ketika beliau jatuh, kemudian Sri Prabhu akan menangkapnya. But anyway, beautiful dresses for the deity and beautiful altars, it's all important part of preaching, because when people come there, they never see anything like this. Dan tentu saja arca yang sangat indah dengan pakaian yang indah dan altar yang indah itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk pengajaran. Karena ketika orang melihat hal tersebut, mereka akan sangat takjub dan sangat-sangat terinspirasi. So we thank everybody who does that work. It's good work making the clothes because you have to meditate on the form of the Lord. Jadi kita sangat berterima kasih kepada yang membuat dan menghiasnya, dan itu adalah suatu kegiatan yang sangat baik karena kita harus bermeditasi, memusatkan pikiran dengan penuh konsentrasi untuk melakukan hal tersebut. You have to get all the measurements and you have to meditate on it. Jadi kita hendaknya untuk membuat pakaian itu kita harus mengukur, memastikan ukurannya pas, bentuknya pas. Very elevated position to be so absorbed in thinking of the body of the Lord, the shape and the size. Jadi adalah suatu keadaan yang sangat baik, sangat maju ketika kita berusaha untuk memusatkan pikiran dengan sangat jelas pada bentuk Padma dari Tuhan. Remember that when I first went to Los Angeles, they had me making Brahmin threads for the small ones. Suatu ketika Maharaj diminta pergi ke Los Angeles, ketika beliau berada di sana, Maharaj diminta untuk membuat tali suci untuk arca tersebut yang sangat kecil. I think that's the first deities I ever saw. Jadi mungkin itu adalah arca pertama yang saya lihat. I was feeling some kind of ecstasy because I had to think about the deity's body a lot. Dan Maharaj merasakan suatu kebahagiaan yang sangat besar karena harus bermeditasi pada bentuk suci, bentuk rohani dari arca tersebut. So that was, interesting. Jadi hal itu adalah satu hal yang sangat menarik dan membahagiakan. I guess it's time to get on with some yajnas where? Ya, finish Maharaj. Already finished. Finish. I was, Just on time after the yajna. yeah. Okay. All right, so any comment or question? Apa ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan? Maharaj is, because the language, he read so many books of
Jadi Maharaj Bhaktinanda karena beliau mengenali bahasa Bengal, beliau telah membaca sangat banyak buku literatur mengenai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Evidently, there's still many books that haven't been read. Dan nyata sekali benar-benar terjadi begitu banyak buku yang benar-benar belum diterjemahkan dan belum dibuat, dicetak untuk Jayapataka Swami from a long time ago, he read so many. Jayapataka Swami dalam waktu yang sudah sangat panjang yang lalu, beliau telah menulis begitu banyak buku, menerjemahkan begitu banyak buku. So he was always talking about writing a book and putting them all together. He got one small one so far. Dan oleh karena itu beliau ingin menulis buku lagi. Beliau memiliki satu buku kecil yang ingin diselesaikan. But then he's traveling so much and busy and he never did that. Tapi beliau begitu sibuk akan kegiatan beliau berjalan melakukan traveling dengan sangat sibuk. A few years ago I visited him in Delhi, and at that time he had to stay in Delhi for some time. Beberapa tahun yang lalu Maharaj berkesempatan untuk bertemu Jayapataka Swami di Delhi, dan pada saat itu beliau harus tinggal di Delhi untuk beberapa waktu. So every morning he was giving a class, online class of Chaitanya Lila. Dan setiap pagi beliau harus memberikan kelas tentang lila Sri Chaitanya Mahaprabhu. And they're recording that. It was meant to become the book. Dan mereka kemudian merekam kelas itu dan itu akan dijadikan sebuah buku. And then he gave an evening class where he was discussing Prabhupada's passage. Dan pada malam harinya dilakukan kelas malam, dan pada malam itu akan dibahas mengenai lila Srila Prabhupada. So I came there. It was going on when I got to the house. I just came from the airport. Dan Maharaj pada saat itu baru saja datang dari airport untuk sampai di tengah kelas yang sedang berlangsung. And I just remember one story he told. Dan Maharaj mengingat sebuah cerita yang disampaikan oleh Maharaj Jayapataka. His mother had come to visit Prabhupada. Jadi suatu ketika ibunya datang untuk bertemu dengan Srila Prabhupada. And she was, nervous, tried to dress very nice. Jadi ibunya pada saat itu berusaha untuk menghias dirinya dengan sangat baik dan cukup nervous untuk bertemu dengan Srila Prabhupada. His father was very much against him being a devotee. Ayah dari Maharaj Jayapataka sangat melarang dia untuk menjadi penyembah. I don't know whatever happened. When he first heard about it, he said, "I'm going to call the army and tell them to take you to Vietnam." Jadi entah bagaimana apa yang terjadi, tapi keluarga itu menginginkan Maharaj untuk menjadi tentara untuk dikirim dalam perang di Vietnam. So when she came in and met Prabhupada, he said, "Oh, your hair is fixed so nicely." Your hair. Women are so much fixing their hair, so it's a big thing. So Jadi ketika first thing he said was, because usually nobody notices. You can go and spend $1,000 for your haircut. Nobody knows except you. Right? Jadi Srila Prabhupada ketika bertemu dengan beauty shop, ibu dari Jayapataka Swami, beliau secara langsung, Srila Prabhupada secara langsung berkata, "Oh, rambut Anda ditata dengan sangat indah." Biasanya ketika kita pergi bahkan ke tempat penghias rambut, salon yang sangat baik, tidak ada orang yang menyadari rambut kita dihias kecuali diri kita sendiri. Akan tapi di sana Srila Prabhupada secara langsung memuji rambut dari ibu Maharaj. I remember my mother when I was teenage and cynical. So every Friday she'd come back from the haircut. Dan ibu dari Guru Maharaj juga, beliau masih ingat bagaimana setiap hari Jumat balik dari salon untuk memotong rambutnya. So and so fix my hair. How do you like it? Sangat bangga akan rambutnya yang baru dirapikan. I always thought it looks horrible, but I never told him. Jadi Maharaj senantiasa berpikir itu terlihat buruk, tapi beliau tidak pernah mengatakannya. So anyway, that she charmed his mother completely. Tapi Srila Prabhupada pada saat itu ketika melihat ibu dari Jayapataka Swami, beliau memuji ibunya dengan sangat baik. And she became very devotional. Dan ibu dari Maharaj Jayapataka menjadi penuh dengan sikap pengabdian. She even said when she died, she wanted her ashes put in where the Ganga and Jalangi come together. Dan ibu dari Jayapataka Swami mengatakan ketika ia meninggal nantinya, ia menginginkan agar abunya dibuang di sungai persatuan dari Ganga dan Jalangi. And Giriraj Swami was telling about his mother. Giriraj
Girat Swami kemudian menyampaikan mengenai ibu dari beliau. So they were quite unsure also, my son, and what's he doing, and who is this? They wanted him to take over the business. Jadi ibu dari Girat Swami tidak yakin apa yang dilakukan oleh anaknya di sana dalam sebagai penyembah. Dia menginginkan agar anaknya melanjutkan bisnisnya. So as soon as she came in, she was about 60 years old. Dan ketika ibu itu datang ke Srila Prabhupada, beliau usia ibu itu kira-kira sekitar 60 tahunan. And she said, "Oh, Mrs. You look so young, Prabhupada." Kemudian ketika ibu itu masuk bertemu Srila Prabhupada mengatakan, "Oh ibu, Anda terlihat sangat muda." Dan ibu itu menjadi bahagia. Very nice man. No problem, no. Dan ketika itu ibu itu mengatakan, "Tidak ada masalah sekarang anak saya jadi penyembah." So Prabhupada, he knew how to deal with everybody. Jadi Srila Prabhupada tahu bagaimana cara berurusan dengan setiap orang. And he engaged everybody in some service, whatever. Dan Srila Prabhupada senantiasa menyibukkan para penyembah dalam berbagai macam bentuk pelayanan apapun yang dimiliki ataupun Especially in early days, many devotees came who were artists. Prabhupada, "Oh, you're artist," and then they would say, "Can you paint this?" Khususnya di zaman-zaman awal sangat banyak seniman datang untuk bertemu Srila Prabhupada dan Srila Prabhupada menyibukkan mereka untuk membuat lukisan dan lain sebagainya. So that we should learn from him. Jadi kita hendaknya belajar dari beliau. Prabhupada wrote volumes and volumes about spiritual, about Krishna. Srila Prabhupada telah menulis berbagai buku, berbagai volume buku mengenai Krishna. He didn't write manuals of management and organization. Beliau tidak menulis suatu manual mengenai organisasi atau manajemen. But he did it perfectly. Tapi beliau melakukan itu secara langsung dengan sangat sempurna. So if we just learn how he did things and do the same thing, everything will be very good. No problem. Jadi ketika kita belajar bagaimana dari Srila Prabhupada, bagaimana beliau melakukan manajemen, bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan, maka sebenarnya tidak akan ada permasalahan yang akan terjadi, yang tidak bisa diselesaikan. If we look back at all the so-called problems we had, it was always because we ignored some problems. Dan jika kita melihat ke belakang mengenai permasalahan yang terjadi, itu sebenarnya adalah karena kita melalaikan apa yang menjadi ajaran yang telah diberikan oleh Srila Prabhupada. Many things. So we just have to study. We have unlimited information about Prabhupada's life and how he did everything. And if we just stick to that, chant the way he chanted, preach the way he preached. Jadi begitu banyak hal yang telah dilakukan. Grow and grow. We don't have to innovate. Begitu banyak hal yang telah dilakukan oleh Srila Prabhupada. Jika kita hanya berusaha untuk mempelajari dan mengikuti apa yang telah diberikan oleh beliau melalui teladan, bagaimana beliau mengucapkan nama suci, bagaimana beliau mengajarkan tanpa membuat suatu hal-hal yang baru, maka itu akan memberikan keberhasilan bagi kita. People will think, well, now it's a different time and we have to do this or that differently. No. Orang-orang akan berpikir, oh sekarang waktunya sudah berubah, semuanya sudah berubah. Tapi sebenarnya Srila Prabhupada telah memberikan segalanya. Krishna is in everyone's heart. You just have to try to please him, and then everybody will be happy. Jadi Krishna berada dalam hati setiap orang. Jika kita berusaha hanya memuaskan Sri Krishna, maka semua orang akan berbahagia. Okay, so thank you very much. Terima kasih. Soalnya sekali Sandra Swami Guru Maharaj ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.